Selamat siang, perkenalkan nama saya Carlos Aprilio dengan NIM saya H1051201083. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya sebagai pengganti UTS pemrograman web. Di sini saya sudah membuat beberapa file PHP dan beberapa file CSS juga. Dan di sini saya akan menjelaskan bagian PHP-nya saja karena bagian CSS dan yang lainnya itu sudah ada di perancangan web. Jadi saya akan menjelaskan bagian PHP-nya saja. Dan ini adalah catatan untuk demonstrasi nanti saat pengaplikasiannya. Baik. Di sini kita akan mulai dengan index.php. Di sini seperti biasa ada local connection. Oh ya, sebelum itu untuk mengkoneksikan database dengan PHP diperlukan source code sebagai berikut, yang dimana dia akan mendeteksi localhost, root, dan database yang dipakai. Untuk di index ini ada bagian head, bagian yang perancangan. Terdapat juga untuk pengubah icon dan nama dari tab di sini. Terus bagian ini adalah bagian navigation bar yang isinya hanya ada beranda dan admin yang di sini, dan ini dibuat responsif. Lalu di sini ada bagian yang berfungsi untuk menampilkan form di mana admin bisa login ke dalam bagian admin, di mana admin bisa memodifikasi bagian-bagian yang akan dimodifikasi. Ini adalah tampilannya dan keterangan judulnya admin log di sini. Terus di sini kita bisa masukkan username dan password yang sudah di source code ke dalam SQL. Nah, jika dia gagal atau salah masukin password, maka akan muncul peringatan seperti berikut. Login gagal, masukkan username dengan benar. Oke, dan setelah tekan OK, dia akan balik ke halaman awal. Kemudian pada bagian ini adalah bagian bagian tampilan awal dari pertama kita membuka web, yaitu tampilan gambar orang dengan mobil belakangnya dengan slogan "Kini jual mobil lebih murah, lebih mudah bersama Autoshop". Bagian ini adalah bagian di mana saya memodifikasi tampilan mobil-mobil ini atau gambar-gambar ini menjadi tampilan grid galeri. Kemudian yang di sini adalah bagian perancangan di mana saya merancang footer. Di sini footernya tidak berfungsi karena saya hanya mendesain, tidak memasukin link-link yang di sini. Jadi kalau diklik dia bakal balik ke atas. Untuk pelengkapnya di sini saya nambahkan detail.php yang sebagian besar sudah ada di index. Seperti navbar sudah ada, tapi di sini saya juga menambahkan bagian di mana ketika kita mengklik salah satu gambar maka akan muncul deskripsinya, mulai dari foto, harga, tahun keluaran, transmisi, dan informasi umum lainnya. Semuanya diprogram dalam codingan sebagai berikut. Ya, sesuai. Kemudian yang bagian ini adalah form atau source code di mana saya bisa masukkan, misalnya ada ingin membeli, maka akan bisa masukkan datanya di sini. Lalu yang di bawah ini adalah tampilan dari formnya. Kalau yang atas ini adalah source code di mana nanti misalnya ada pembeli, data pembeli tersebut akan tersimpan dalam database. Yang di bawah ini adalah tampilannya. Tampilannya sebagai berikut. Misalnya saya melihat sebuah mobil keren ini kan, terus saya pengen beli, saya klik buy now, nanti akan diminta data-data seperti nama, email, dan alamat lengkap sesuai dengan source code yang saya bikin, nama, email, dan alamat lengkap.
buat Anda. Seperti biasa di bawahnya saya tambahkan footer sebagai pelengkap saja. Kemudian setelah detail index di sini saya juga menambahkan proses login. Seperti tadi, misalnya ada login gagal, makanya tidak akan bisa masuk ke dalam halaman admin. Jika kita berhasil, maka akan masuk ke halaman admin seperti ini. Kita mengklik admin di sini. Jadi saya memprogram di SQL menggunakan username dan password yang sama. Nah, halaman ini adalah bagian halaman admin yang saya program di file yang berbeda. Di sini juga terlihat bagian navbar yang hanya berisi daftar orderan dan judul di sini. Kemudian bagian sini, misalnya kita ingin menambahkan data mobil baru di sini, maka akan bisa menambahkan gambar dari library kita, dan data tersebut akan tersimpan atau gambar tersebut akan diduplikat secara otomatis. Kemudian bagian ini adalah bagian di mana saya memprogram, di mana ketika saya mengklik tombol ini tambah mobil, maka saya bisa menambah daftar mobil baru di database saya dengan keterangan ada nama, gambarnya bisa mengambil dari library seperti saya tadi bilang. Kemudian ada tahun keluar mobilnya, jenisnya ada manual dan otomatis, ready atau sold out, dan deskripsi atau keterangan mobil tersebut beserta harga. Kemudian ketika saya sudah menginput semuanya dan saya mensubmit, data tersebut akan tampil di sini di halaman admin dan juga akan tampil di halaman depan serta bisa dihapus jika tidak dibutuhkan lagi atau mobil tersebut sudah tidak ada di showroom. Kemudian di sini adalah source code di mana saya bisa menghapus menggunakan tombol delete di sini dan di sini. Kemudian di bagian sini saya hanya membuat tombol kembali dan logout sama tombol untuk menambah mobil. Bagian ini adalah bagian di mana akan muncul datanya di sini dalam bentuk tabel dengan keterangan ID, nama, tahun, jenis, harga, dan action. Action ini adalah hal yang akan saya lakukan ketika mobil tersebut sudah tidak ada di showroom saya. Dan data tersebut diambil dari database dengan source code sebagai berikut, serta akan tampil dalam bentuk tabel dengan judul tabel list mobil. Kemudian di bagian terjual, di sini sederhananya, ketika ada pembeli ingin membeli mobil saya, nah maka datanya akan tersimpan di database dengan tabel T terjual. Kemudian formatnya juga hampir sama dengan yang sebelumnya, yang admin. Ada ID, nama pembeli, email, alamat, ID mobil yang dibeli, dan action. Action ini fungsinya ketika misalnya mobil sudah sampai ke pembeli, ini bisa dihapus secara manual, tidak otomatis, dan akan terhapus di halaman depan serta di bagian tabel mobil. Untuk demonstrasi singkatnya sebagai berikut. Kita ke halaman admin, kita ke halaman depan dulu aja lah. Kemudian saya akan melihat mobil di sini. Oh, saya pengen mobil yang ini misalnya. Kita bisa membaca harganya, tahun keluaran, jenisnya, bahan bakar yang digunakan, tahun, serta transmisi. Deskripsi singkat kita bisa membacanya seperti dipersenjatai dengan mesin 4.499 cc, VX 50%. Kemudian, saya tertarik seperti ini kan, saya langsung membeli. Nah, di sini saya akan masukin nama saya. Misalnya nama saya Carlos Aurelio.
Nah, di sini saya akan masukkan email saya. Saya akan masukkan email seperti ini dan alamat saya misalnya Jalan Ampera nomor 88 misalnya begitu. Nah, ketika sudah seperti ini saya tekan beli. Kita akan muncul ke halaman di mana mobil apa yang kita beli. Dan ini misalnya kita mau screenshot kan. Kita screenshot terus kita kirim ke penjualnya, misalnya penjual menghubungi kita nanti. Nah, sebagai penjual, saya pasti akan mengecek apakah ada yang membeli mobil saya pada hari ini kan. Nah, kita sudah lihat dia terhapus dari sini yang Ferrari 458 Italia, dia terhapus dari sini. Dan kita lihat di daftar orderan. Nah, ada yang sudah membeli misalnya nama Carlos Sabaglio dengan email sebagai berikut. Penjual otomatis akan menghubungi email tersebut dan meminta foto screenshotan hasil atau mobil yang dibelinya. Ketika mobil sudah sampai ke pembeli, kita tinggal menghapusnya dengan tombol delete dan akan terhapus juga di database. Nah, itu kasusnya antara penjual dan pembeli. Tapi bagaimana jika kasusnya ada mobil baru misalnya masuk? Kita bisa masukin tambah mobil di sini. Kita bisa bercontoh di sini apa ya? Demonstrasi di sini kita beri nama Dodge Charger RT 1970. Nah, di sini kita akan pilih gambar. Saya sudah siapkan gambarnya, tinggal cari Dodge Charger yang mana. Dodge, ini dia. Tahun keluaran yang sudah pasti 1970. Jenis mobil dia manual, bahan bakar kita ambil yang paling mahal, Pertamax turbo, dan satunya mobil tersebut baru datang. Deskripsi mobil karena sudah saya siapkan, jadi saya tinggal copy paste saja. Nah, harganya untuk harga ini di kisaran, misalnya saya input sekitar 3 miliar lah. Nah, saya submit dan akan muncul di halaman admin atau daftar-daftar mobil yang sudah ada di sini. Kalau kita kembali ke halaman utama, kita scroll ke bawah, mobil tersebut akan muncul di sini dengan keterangan sama, foto, harga, tahun keluaran, dan deskripsi lengkap. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Carlos Aprilio. Saya undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.